Fuck you, Victor. Film ini diawali dari sebuah dojo atau sekolah bela diri, di mana semua orang datang ke tempat ini untuk melakukan pertarungan, dipimpin oleh Master Alex sang kepala sekolah dan pendiri dojo tersebut, dengan semua fasilitas yang sangat lengkap dan dikelola oleh asistennya yang selalu standby di depan dojo, dia yang bernama Julia. Dan walaupun sekolah bela diri ini belum lama berdiri, tetapi muridnya sudah seabrek. Tiba-tiba saja seorang bocil langsung nongol bersama macan alias mama cantik bernama Samantha, di mana ibu Samantha ini mendaftarkan anaknya untuk belajar bela diri, membawa si bocil yang bernama si Terry untuk belajar bela diri dan bisa melindungi sang mami. Lalu kemudian tanpa banyak basa-basi, Samantha pun bertanya apakah ada kelas privat untuk ibu-ibu, dan pastinya ada dong di sini. Singkat waktu, setelah lama latihan bersama Alex, tiba-tiba saja seorang laki-laki datang langsung membujuk Samantha, dia yang bernama Victor. Oh, dikira ternyata si Victor ini adalah mantan suaminya Samantha dan akan membiayai semua latihan yang telah dilakukan oleh anaknya. Tetapi Victor tidak suka karena Samantha juga ikut latihan bersama Alex. Ya, memang hari yang sangat melelahkan. Alex yang selalu mengajar murid-muridnya dengan maksimal dan mereka tidak akan pernah dikecewakan. Kemudian esok harinya Samantha setelah melakukan latihan privat bersama Alex, dia pun terpincut dengan kegantengan dan otot-otot si Alex. Akhirnya Samantha pun memutuskan untuk mengajak si Alex makan bersama. Apalagi dia sekarang sudah tidak bersuami. Mereka berdua pun langsung membuat janji di sebuah restoran. Lalu kemudian akhirnya mereka berdua pun langsung nyancut di sebuah restoran untuk melakukan perbincangan. Akan tetapi di tengah-tengah perbincangan mereka berdua pun langsung curcor alias curhat sampai ngocor. Mereka berdua pun langsung mengungkapkan isi hatinya. Akan tetapi tanpa diketahui oleh mereka berdua, Victor telah mengintip. Kemudian keesokan harinya Victor dengan amarah yang sangat besar langsung mencabut lisensi tentang kontrak mengajar bersama anaknya. Tanpa banyak basa-basi, semuanya gara-gara seseorang yang bernama si Alex kampret. Tetapi karena si Alex ini tidak mau ada keributan di dalam kantornya, dia pun langsung mengajak si Victor untuk ngobrol di luar. Namun karena si Victor ini sudah marah besar kepada si Alex, tanpa banyak basa-basi, ajudannya pun langsung menghajar si Alex.
Lalu kemudian Samantha pun langsung mengetahui kabar dari si Alex bahwa Victor bersama ajudannya telah datang untuk mencabut semua kontrak latihan bersama anaknya. Mendengar hal yang seperti itu, tentunya Samantha sangatlah marah karena tidak ada hubungan dengan itu semua. Kemudian Alex pun langsung meredam semua amarah dan langsung bercocok. Kemudian esok harinya pun semua sekolah sama seperti biasa, dalam keadaan normal, tidak ada masalah apapun. Lalu kemudian datanglah dua bocil menghampiri Julia. Ternyata dua bocil tersebut adalah anak kandung Julia yang meminta jajan untuk membeli es krim. Dan bertemu dengan Samantha, melihat bahwa anaknya si Julia ini memperbaiki tali sepatu, dan dia berlari untuk membeli es krim tersebut. Namun karena disayangkan warung si Babeh yang menjual es krim ternyata nutup, akhirnya mereka berdua pun berjalan lebih jauh tanpa diketahui ada penculik yang mengintai. Lalu kemudian tak terasa sore pun telah tiba, di mana seluruh kelas akan tutup. Tiba-tiba saja Julia menyadari bahwa anaknya belum kembali, sehingga sampai larut malam pun seluruh kepolisian sudah meminta keterangan untuk mencari anak Julia. Singkat waktu, 1 minggu telah berlalu, di mana seluruh kepolisian yang ada di tempat ini belum mengetahui kabar yang baik. Apalagi dua anak yang telah diculik tidak kunjung datang. Akhirnya Julia pun terus saja frustasi, entah apa yang dilakukan. Anak dua-duanya yang dia cintai sejak kecil malah digebet oleh orang lain. Entah apa yang telah terjadi, mereka semua harus bisa menemukannya. Tetapi sekarang Julia semakin hari semakin frustasi ingin bunuh diri. Julie? Julie, you in there? Call an ambulance. Dan sekali, ternyata bukan hanya anak Julia saja yang ada di tempat ini, tetapi anak-anak yang lain pun sudah berada di tempat dengan keadaan yang sangat mengerikan. Apalagi mereka semua diperlakukan seperti binatang, dan semua wanita yang masih bocil ini terus saja dikandangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan alasan akan dijual. Lalu kemudian tak terasa 2 minggu telah berlalu, tetapi sekolah bela diri tetap saja berjalan dengan semua masalah yang sedang menumpuk di tempat ini. Alex pun tidak bisa berkata apa-apa karena polisi belum mengetahui semua ciri-ciri dari penculik tersebut. Bahkan masyarakat sekitar tidak mengetahui ada orang yang telah menculik gadis-gadis di sekitar ini. Semuanya telah menjadi rumit. Akan tetapi Alex tetap saja tegar dan terus saja mengajar untuk menjalankan sebuah tugas. Kemudian ketika akhir dari latihan, tiba-tiba saja si botak datang, sahabatnya si Alex, untuk bisa menghibur karena kabar ini sudah menyebar di kalangan seni bela diri. Dan mereka berdua pun langsung curhat bersama supaya tidak diambil pusing. Mudah-mudahan polisi yang telah menyelidiki kasus ini bisa mengungkap siapakah penculik sebenarnya dan meresahkan seluruh warga yang ada di sekitar. Maka si botak pun mengatakan kepada si Alex, daripada pusing, yang penting kita latihan tanding supaya bisa meluapkan semua amarah. Kemudian di sisi lain kita akan melihat Samantha yang telah menunggu si Victor karena si Terry masih pada dirinya. Di telepon, di SMS, di WA, bahkan status IG belum ada balasan. Apalagi baterai handphonenya sudah low hampir 10%. Akhirnya Samantha pun langsung memutuskan untuk datang ke rumahnya si Victor
supaya bisa memastikan apakah si Terry anaknya baik-baik saja. Tanpa banyak basa-basi, maka Samantha pun langsung masuk ke kediamannya si Victor, tetapi tidak ada jawaban. Sampai-sampai melihat kunci mobilnya pun masih ada di tempat ini. Kemudian ketika Samantha pun datang ke belakang rumah, tiba-tiba saja Samantha melihat si botak ajudannya Victor yang sedang memegang anak yang hampir dihajar oleh dirinya. Melihat yang seperti itu, tentunya Samantha pun menjadi kaget. Apakah si Victor ini berkaitan dengan penculikan anak tersebut? Dia pun harus berpikir dengan jernih dan melihat ada sepatu yang telah dipakai oleh anaknya Julia. Oh, ternyata sekarang Samantha pun menjadi paham dan dia pun langsung panik untuk menghubungi si Alex. Akan tetapi dengan kepanikan yang seperti itu, dia pun terus berusaha untuk bisa menghubungi Alex. Namun sayang sekali handphonenya pun langsung lobet. Lalu tiba-tiba dan sekali tanpa diduga, Victor lah yang telah menghajar Samantha sampai pingsan. Dia pun terus berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan Samantha, apakah dia sudah berkeliling cukup lama atau tidak. Tetapi tanpa banyak basa-basi, Samantha langsung dihajar. Fuck you, Victor. Oh, GG sekali. Tetapi si Victor pun langsung memperingatkan semuanya, karena tempat kediaman ini jauh dari pemukiman masyarakat. Silakan jika mau bergaduh ataupun meminta tolong dengan berteriak-teriak, semuanya pasti percuma karena tidak akan ada yang datang ke tempat ini. Help! Help! Help me! Lalu kemudian kita akan melihat si Terry yang masih berada di tangan si Victor. Victor pun langsung mengajak si Terry datang ke suatu tempat. Namun tanpa diketahui, tiba-tiba saja Alex datang menggunakan motor lewat belakang dan melihat si Victor sudah pergi. Entah apa yang dilakukan oleh Samantha, dia pun akhirnya menerima pesan dari handphonenya Samantha. Dengan keadaan si ajudannya pun malah nge-DJ mendengarkan musik. Ini sebuah keuntungan bagi si Alex. Dengan demikian, karena tidak ada jawaban ketika mengetuk pintu, akhirnya si Alex pun datang lewat pintu belakang untuk bisa memastikan siapakah orang yang ada di tempat ini. Tanpa diduga, Alex menemukan Samantha yang sedang terkurung. Samantha? Alex, turn here! God, Samantha. Dan sungguh kaget di mana Alex telah menemukan anak-anak yang telah diculik beberapa waktu yang lalu, termasuk anaknya Julia. Dengan demikian, Alex pun langsung berusaha untuk membuka gembok yang ada di tempat ini dan menyelamatkan mereka semua. Akan tetapi salah satu dari mereka, Alex pun melihat ada seseorang yang sedang terkujur kaku di dalam kandang, menduga bahwa anak tersebut telah mokat. Akan tetapi ketika diikuti, ternyata anak tersebut masih bernyawa. Akhirnya Alex pun langsung menggendong anak tersebut untuk bisa diselamatkan. Kemudian mereka pun langsung mengendap-endap untuk keluar dari tempat ini. Akan tetapi si botak yang sudah sadar ada beberapa kegaduhan, akhirnya dia pun langsung mengecek keadaan. Singkat waktu, ajudannya pun langsung menghubungi Victor dengan keadaan rumah yang sudah dibobol oleh seseorang. Kemudian Victor pun langsung mempunyai sebuah cara untuk bisa menghubungi Samantha. Maka Samantha pun takut untuk bisa mengangkat telepon, takutnya dari siapa. Tetapi lama-kelamaan Samantha pun telah melakukan komunikasi. Jangan sampai mereka melapor polisi atau anaknya akan dimutilasi. Oh, sungguh ayah yang eblek, di mana si Victor malah memutilasi tangan anaknya dengan ancaman jika mereka semua sampai ke kantor polisi, maka mereka akan mengirimkan satu bagian tubuh demi tubuh dan akan dikirimkan kepada Samantha, anaknya si Terry.
Dengan keadaan seperti ini, mereka semua pun langsung bingung untuk bisa mengambil keputusan. Akhirnya, mereka pun langsung mengalah untuk bisa bertemu dengan Victor. Tetapi dengan sebuah janji, si Alex pun membawa mereka semua untuk datang ke sekolahnya dengan memperkuat kepada si Victor bahwa di sekolahnya tidak ada siapapun. Selang beberapa lama kemudian, untungnya Alex sampai duluan ke sekolahnya dan mengevakuasi terlebih dahulu anak-anak yang telah diculik dan datang ke sebuah ruangan untuk bisa bersembunyi di tempat ini. Mereka pun langsung dipersiapkan untuk bisa santai dan tidak panik. Akan tetapi bocil yang sudah tidak kuat, salah satu dari mereka pun telah meninggoy karena lama telah disiksa oleh si Victor dan para konco-konconya. Kemudian tidak lama setelah itu, Victor bersama para konco-konconya pun telah datang ke kediaman sekolah Alex. Mereka semua membawa seluruh anak buahnya untuk bisa melakukan peringkusan. Semua wanita yang telah diculik oleh mereka, anak-anaknya akan dijual ke Rumania. Akhirnya mereka pun langsung mempersiapkan diri untuk merebut kembali. Tanpa banyak basa-basi, seluruh konco-konconya si Victor pun dengan sangat brutal langsung menyerang. Dan sekali Alex sangat kewalahan menghadapi anak buahnya si Victor dan mengambil beberapa senjata untuk diserahkan kepada Samantha supaya dia bisa melindungi dirinya. Siapapun yang telah melewati pintu ini selain si Alex harus ditembak. Maka Samantha pun memegang senjata supaya bisa melindungi anak-anak yang lain. Dengan demikian, tidak boleh panik ataupun tegang karena semua para konco-konconya si Victor pasti akan dihajar oleh si Alex. Hey! Go on! Sungguh mengerikan. Dengan keadaan seperti ini, Alex yang sudah tidak walak daya, dia pun terus saja berusaha untuk bisa membangkitkan dirinya karena dirinya harus bisa melindungi yang lain. Dengan kekuatan tekad yang sangat kuat, maka si Alex pun langsung berdiri dan menghajar seluruh anak buah si Victor. Kemudian di sisi lain, Victor yang belum bisa mendapatkan sebuah kabar dari anak buahnya, maka memerintahkan anak buah terakhir untuk bisa mengecek keadaan. Mereka semua yang sudah berada di dalam diperintahkan untuk dipercepat dan pergi dari sini.
Lalu kemudian kita akan melihat Samantha yang masih berada bersama anak-anak. Tetapi tanpa diduga, si Victor sudah keluar membawa Terry dan menurunkan senjata kepada si Terry supaya Samantha bisa datang menyerahkan semuanya. GG sekali. Dengan keadaan yang sudah terpojok, mereka berdua pun saling menurunkan senjata. Tetapi Samantha yang sudah tidak tega melihat anaknya disiksa oleh si Victor, dia pun langsung merelakan dan menjatuhkan pistolnya untuk bisa menyerah kepada si Victor. Namun dengan keadaan yang seperti ini, si Victor pun mendapatkan sebuah keunggulan. Lalu tiba-tiba Fucking dead. Singkat waktu, 3 minggu telah berlalu. Entah apa yang terjadi. Diduga Samantha telah berhasil menyelamatkan Alex dan dia pun mendapatkan sebuah perawatan karena tertembak di bagian vital. Disinilah kita akan melihat bahwa si Alex telah digondol oleh Samantha. Maka film pun telah berakhir. He's here! Thank you. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya film yang sangat brutal ini? Di mana seseorang harus bisa merelakan dirinya untuk orang yang telah dicintai. Oh, kita bisa menonton dan mengambil sebuah hikmah dari perjalanan yang sedang kita hadapi. Memang hidup perlu perjuangan. Dan bagi teman-teman semua yang sudah mempunyai anak, hati-hati terhadap anak kalian semuanya karena penculik masih beredar di mana-mana. Apalagi orang-orang yang sedang memakai mobil jeep seperti zaman dulu itu dikira sebagai penculik. Memang tidak masuk akal. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.